TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa kami yang Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, beserta Ibu dan segenap perangkat desa BPD Desa Kalibangsa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, beserta jajaran pengurusnya, Ibu PKK, pengelola Brebes atau pengelola sampah dan Bapak Ibu yang hadir dan tidak kami sebutkan satu-satu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Arwah Kecamatan Brebes beserta Ibu dan perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Arwah beserta jajarannya, Direktur Dinas Kesehatan bersama sampah beserta jajarannya, dan Bapak Ibu hadirin semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT pada siang hari ini kita bertemukan untuk bersilaturahmi melakukan kita bersama sharing pelajaran strategi pengelolaan sampah dari Desa Kalibangsa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, di Desa Arwah, Kecamatan Brebes, Kabupaten Banyumas, tanggal 9 Desember 2023. Adalah acara kita mulai dengan susunan acara satu pembukaan, dua sambutan, tiga pemaparan, 4 tanya jawab, 5 isoman, dan foto-foto bersama 6 foto. Marilah acara kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua sambutan. Sambutan pertama disambutkan oleh Bapak Kepala Desa Kalibangsa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Kalibangsa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Desa Arwah Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas beserta jajarannya. Yang saya hormati segenap lembaga Desa Arwah, wabil khusus Ketua Bumdes beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati lembaga-lembaga baik dari BPD, MPM maupun yang lainnya di Desa Arwah. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Kalibangsa Kulon, Bapak Siswanto beserta anggotanya. Yang saya hormati segenap jajaran pemerintah Desa Kalibangsa Kulon dan juga lembaga Desa Kalibangsa Kulon. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir di Desa Arwah ini dengan perjalanan dari sana Desa Kalibangsa Kulon. Kita berangkat sekitar jam 7.30, nyampe jam setengah 12 dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan tinggal pulang salam dan salawat tetap tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah dari beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Desa Arwah yang sudah sudi menerima kami dengan baik dan juga bisa menjalin kerjasama dalam strategi banding pengolahan sampah. Dan juga saya mohon maaf mungkin kedatangan dijadwalkan
jadwalkan jam 11 karena ini weekend jalanannya lumayan macet, jadi agak terlambat. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini studi banding pengolahan sampah ini untuk Desa Kaligarsa Kulon terutama sangat penting karena apa? Di Kabupaten Brebes ini penanganan sampah luar biasa, tapi belum ada istilahnya rumusan yang bisa menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Brebes. Dan ini Desa Kaligarsa Kulon juga ketika nanti kabupaten menyerahkan pengolahan sampah kepada masing-masing desa, ini tujuan utamanya ini adanya studi banding. Jadi ketika nanti kabupaten menyerahkan pengolahan sampah kepada desa, kita secara tidak langsung sudah pernah ataupun sudah tahu dengan adanya studi banding ini. Nanti kita dari materi maupun nanti praktek melihat pengolahan sampah, mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat sehingga kelak bisa diterapkan di Desa Kaligarsa Kulon. Nah, ini saya membawa lembaga pemerintah desa maupun BUMDes dan juga yang mengolah sampah. Tapi di Desa Kaligarsa Kulon itu baru mulai penanganan sampah, tapi basicnya belum seperti ini, belum secara mandiri. Kita mengumpulkan sampah terus dibawa ke TPA, sedangkan TPA di Kabupaten Brebes itu tidak dikelola secara seperti ini, tidak pakai alat, tapi masih ditumpuk. Jadi sampah yang ada di desa 297 desa dan kelurahan dikirim ke TPA. Jadi dua wilayah selatan dan wilayah utara. Wilayah utara itu sudah menumpuk sampai 20 meter lebih sampahnya tanpa pengolahan, tapi hanya dibuang. Nah, ini kapan waktunya? Bahkan saya sudah ngobrol dengan Kadin LH, kapan waktunya beberapa tahun ke depan akan dikembalikan ke masing-masing desa pengolahan sampahnya. Makanya ini studi banding ini untuk kita persiapkan jika nanti memang kabupaten menyerahkan pengolahan sampah, setidaknya kita punya ilmu, walaupun tidak mungkin dalam artian saya kemarin mendengarkan harga mesin pengolahannya sampai miliaran, pun harus diajukan lewat kabupaten. Tapi mudah-mudahan tidak pakai mesin besar itu, barangkali ada yang mininya lah seperti itu. Setidaknya kita tahu pengolahan sampah seperti apa. Selama ini kan saya sendiri pribadi, alhamdulillah ini pasti ketua BPD selalu istilahnya kasih masukan, memberi saran kepada kepala desa untuk studi banding. Dan ini saya juga penasaran, benar seperti pasti. Saya sendiri belum pernah Pak melihat mesin pengolahan sampah itu seperti apa, karena di Brebes juga belum ada. Makanya ini ilmu yang luar biasa. Terima kasih saya kepada ketua BPD Pasis atas masukannya, ini luar biasa. Saya jadi penasaran memang seperti apa ini pengolahan sampahnya, karena selama ini khusus di Kecamatan Brebes pun belum ada pengolahan sampah yang seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan kedepannya ilmu yang kita bawa dari sini bisa bermanfaat untuk Desa Kaligarsa Kulon. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada tepuk tangan pemberian Bapak Kapolres. Semangat luar biasa. Kalau Bapak Kapolres sudah semangat, yang lain kerja bersih mendukung. Dan nanti semuanya bisa terrealisasi. Sambutan juga disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Buat Kecamatan Brebes kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Buat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
perkenalkan, saya Kepala Desa Lemboa, Suku Pujianto, usia 64 tahun. Alhamdulillah ini adalah periode kedua. Cuma di balai desa sudah sedang 21 tahun dari 2003 menjabat sebagai kepala dusun. Lemboa ada 3 dusun, kebetulan saya dusun 3 sampai dengan 2013. Ingin merubah satu huruf dari huruf U ke huruf N, terus pengen jadi kades. Alhamdulillah dapat ranking 1 sampai dengan 2019, masih pengen lagi. Alhamdulillah ranking 1 lagi. Dan untuk desa Lemboa, luas desa Lemboa sekitar 270 hektar, penduduk 10.000, ada 7 RW, 46 RT, wajib pilih ada 6.300 sekian desa Lemboa, termasuk desa paling besar di Kecamatan Batu Raden. Kebetulan Lemboa ibu kota Kecamatan Batu Raden, karena Kecamatan Batu Raden itu tidak punya desa. Jadi untuk Kecamatan Kabupaten, Kecamatan Subang, Kecamatan yang lain di Banyumas itu punya desa, tapi Batu Raden tidak ada desa Batu Raden. Mengenai wisata Batu Raden, jadi semua di desa Lemboa, Kecamatan, Polsek, Polres, UPK, SMK, Puskesmas, SMP, itu semua di desa Lemboa. Dan untuk kaitannya dengan sampah, Bapak Ibu, sampah itu memang bikin susah banget. Tapi insya Allah kalau memang ditekuni, bisa juga sampah membawa berkah. Untuk desa Lemboa, kalau nggak salah itu dari 2012 itu sudah ada KSM usaha. Itu ada sebagian kecil masyarakat itu mengelola sampah. Kebetulan Banyumas itu memang ya sampah darurat sampah. Cuma kebetulan desa sudah mulai mengumpulkan sampah. Kalau itu muncul di betok TPA, kami kan berbes. Suwe-suwe TPA ini ditutup di demo dan lingkungan. Akhirnya Bapak Bupati mengembalikan sampah ke desa. Karena Lemboa sudah berjalan sampah, alhamdulillah yang pertama sampah itu yang diambil itu hanya sisa makanan, sisa sayuran buat makan makot. Makot itu dikatung, bahasanya itu dikatung, cuma bahasa kerennya makot. Dan itu alhamdulillah tahun 2030 dapat bantuan 3 miliar. Harga lengkap dengan mesin dan kendaraan operasional. 21 awal berjalan benar sampai sekarang alhamdulillah karyawannya ada 25 orang dari Bapak Ibu warga desa Lemboa. Tapi di alhamdulillah karyawannya ada kumpul bersih-bersih, sinau sama buang sampah, tapi karyawannya ini ada kumpul bersih-bersih. Berarti kan cocok ya. Memang sedang dikelola oleh Bumdes
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Desa. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Akan menghormati Bapak Kepala Desa Kalimantan Kulon, Kecamatan Brebes dan Kabupaten Brebes. Yang kami hormati pula Ketua BPD dan juga Ketua Bumdes dari Desa Kalimantan Kulon, Kabupaten Brebes. Dan kami hormati Bapak Kepala Desa Lembang, Kecamatan Kerangka, Ketua BPD Desa Lembang, sini hadir Bapak Daryanto, Wakil Ketua, dan kami hormati pula Direktur Bumdes Utama bersama di sana. Ini Ibu Direktur Operasional Bumdes Utama bersama. Sebenarnya direktur utamanya adalah Pak Citono, karena pada hari bulan tadi proses-prosesnya tidak jalan mulai direktur operasional. Dan yang berwarna juga manajer unit pengelolaan sampah Bapak Tana Supriyana. Dan tak lupa Bapak Ibu dari Desa Kalimantan Kulon, baik pemerintah desa, BPD maupun Bumdes ya. Ada lembaga desa juga, ada TLW yang kami hormati. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat untuk kita bersilaturahmi ya. Kita mudah-mudahan dengan pertemuan ini menambah silaturahmi kita, kesempatan yang lain menambah pengetahuan dan pengetahuan kita dan juga rezeki. Ini Ibu perkenalkan mungkin sebelum kita sampai ke pengelolaan sampah, izinkan kami dari pemerintah desa lokal akan menyampaikan mungkin sebelum pengelolaan sampah itu ada ceritanya di desa lokal. Sebenarnya kayak apa sih sampai di Bumdes? Karena tentu saja tidak lepas peran dari pemerintah desa. Oke, karena harus pemerintah desa harus berperan untuk pengelolaan lingkungan di desa lokal. Karena dengan tidak ada peran dari pemerintah desa, nanti eksekusinya atau apa namanya untuk yang memfasilitasinya itu tidak berjalan karena pemerintah desa harus berperan. Nah, sedikit kami paparkan atau mungkin cerita tentang pengelolaan sampah di desa lokal, mulai dari PMDes desa lokal itu tidak serta-merta seperti sekarang karena dengan Bapak Ibu lihat yang Deponing langsung gede, tidak. Tapi ada perjuangan khusus yang mungkin luar biasa yang kita lakukan sampai ibaratnya mulai tahun 2012 sampai sekarang. Dari mulai 2010 ya, 2010 yaitu pada awal 2012 itu sebelumnya diperkenalkan dulu ya dari desa lokal ini mungkin sampai ada Kapades, desa lokal termasuk desa yang luas, paling luas di Kecamatan Batu dan penduduknya juga paling banyak, sekitar hampir 10.000 ya. Ini kalau dalam data itu adalah 9.000. Nah, ini adalah jumlah penduduk desa lokal. Ini kondisi juga ada desanya luas dan juga penduduknya banyak sehingga masalahnya pun tentu banyak. Dan apalagi sampah ini banyak dari kalau di Kalimantan berapa penduduknya? 2000 sama hampir sama. Itu juga lebih masalahnya juga seperti tempat dan yang berbeda. Lanjut. Nah, di sini dasar pengelolaan lingkungan desa lokal itu sebenarnya pengelolaan kita bukan hanya pengelolaan sampah saja, tapi lingkungan, yaitu ada pengelolaan sampah, air bersih. Dasarnya adalah Perda dan juga Perpu Kabupaten yang sudah mengatur tentang pengelolaan sampah ini, juga air bersih. Sehingga kita dari pemerintah desa pun dengan berdasarkan ini bisa eksekusi untuk pengelolaan sampah di desa lokal dengan dibuatkan Bumdes, peraturan desa
MNC Makassar. Kemudian sebagai eksekutor, di saat nanti kalian kan eksekutornya bisa ke masyarakat, tidak hanya pemerintah desa, karena itu harus semua lembaga saling bekerjasama dan satu visi dan misi. Itu pokoknya. Gitu. Nah, ini adalah pengelolaan sampah di desa Kota. Dulu tahun 2012 sampai 2016, ini masih seperti ini Pak, masih pakai gerobak dorong, hanya di dalam masyarakat, tidak seluruh desa, hanya sekelompok kecil saja. Oh di atas ini ada, di atas ini ada, padahal di atas desa Kota ada 46 RT, itu paling banyak 3 RT atau 4 RT, 4 RT ada 2 lah. Ada masyarakat yang memanggil kemudian dihitung di TPS. Itu dulu yang tadi kalau misalnya lewat di BPM oleh BC, itu adalah tempat penampungan sampah sebelumnya. Sekarang sudah diwawakan BPM oleh BC. Seenak sekarang sudah harusnya dipakai kalau nanti lewat bisa mampir ke situ. Itu dulu adalah tempat pembuangan sampahnya. Jadi didorong, diambil, kemudian dimakan, dikumpulkan di situ. Kemudian iuran itu sejak tahun 2012 sampai 2016 itu sudah ada iuran, namun hanya yang membuang saja, tidak secara keseluruhan. Nah, untuk tahun 2015 ini sudah diterbitkan Perdes, Perdes tentang pengelolaan sampah. Nah, di sini Perdes mulai dari tahun 2015 dasarnya adalah Pergub yang tadi buatan Perdes. Kenapa? Karena dengan adanya yang tahun 2012 ini masih dengan segelintir masyarakat yang membuang sampah tidak efektif dalam penanganan sampahnya, karena di mana-mana masih ada tumpukan sampah, tidak semuanya tertangani maka dibuat Perdes. Sehingga Perdes ini adalah mengikat untuk seluruh masyarakat di desa Rempoa. Perdes ini diatur masyarakat desa Rempoa harus mengelola sampah ya pada sampahnya sendiri itu dikelola dengan cara memilah dari organik dan non-organik. Pemerintah desa tidak hanya sampai di sini hanya mengelola Perdes saja, tapi harus sosialisasikan ya. Karena hanya dengan Perdes saja masyarakat tidak punya tahu, apalagi yang masyarakatnya banyak kayak Bapak Ibu desa Kalibangsa. Itu harus semua elemen masyarakat itu andil dalam mensosialisasikan pengelolaan sampah itu. Bekerja sama dengan RT, bekerja sama dengan lembaga desa untuk mensosialisasikan Perdes ini. Semua warga desa harus ikut dalam pengelolaan sampah dengan cara kami adalah membayar iuran. Dulu 8.000 rupiah sampai sekarang sudah benar-benar dijelaskan 8.000 rupiah. Baik yang buang dan tidak membuang sampah kecuali harus bayar. Itu bayar iuran. Baik buang dan tidak membuang. Hanya memang ada kebijakan dari kami, yaitu warga masyarakat yang miskin, yang benar-benar tidak punya penghasilan, itu kebijakan dari masing-masing RT. Hanya tahu RT belum mampu, tapi ini warga ini tidak mampu membayar setiap bulan dan maka dipilih. Nah, kita terbitkan 2 kartu kuning dan hijau. Yang kuning itu kartu untuk warga yang miskin, yang hijau yang membayar. Nah, pada saat itu dengan adanya kartu itu, warga yang mau pelayanan masyarakat, pelayanan administrasi di desa itu membawa kartu tersebut. Ini kalau kalian sudah membayar, berarti kelihatan di situ RT-nya yang mengaku RT, yang mengaku RT dapat 10% dari penghasilan. Nanti bawa kartu sini, kalau itu berarti sudah bayar. Kalau yang belum bayar, kelihatan RT oleh-olehnya nama desa. Bapak teman ada warga saya yang mau membuat surat apa. Terus ini belum bayar sampai 2 bulan atau 3 bulan. Nanti kita mau bilang bayar dihidupkan dulu. Ini kenapa membayar? Kita akhirnya malu kan? Masalahnya membayar. Jadi kita akan berjalan di layanan dulu. Gitu. Nah kalau yang kuning kan kenapa kecuali tidak membayar karena
langsung dipaparkan oleh manajer unit pengelola sampah 3M Desa Rembuan. Kepada yang terhormat Mas Mana Supriyana, waktu sepenuhnya silakan. Ini masih ucapan tapi manajer unit pengelola sampah Mas. Lumayan. Terima kasih Pak Pendiri atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan sebelum saya memaparkan sedikit informasi, saya menyampaikan dalam posisi berdiri, jadi nanti ada interaksi yang begini, kemudian saya juga bisa ngecek ini dunia juga makro belum ya. Sebelumnya kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang memberikan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi siang ya yang cerah sekali ini biasanya mendung ya, hari ini cerah ya, mungkin menyambut kedatangan Bapak Ibu dari Kalikangsa Brebes ya. Selalu salam monggo kita lakukan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Kades Kalikangsa yang saya hormati, Bapak Kades Romo yang saya hormati, Bapak BPP dari Kalikangsa, kemudian dari Desa Rembuan, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sampaikan apa sebutkan satu persatu ya. Izinkan saya sedikit menyampaikan informasi terkait dengan pengelolaan sampah di Desa Rembuan. Ini nama saya, kebetulan saya diberikan amanah ya oleh desa yang melalui BUMDes ya, untuk mengelola sampah di Desa Rembuan. Nama saya nama ya seperti orang Sunda, tapi saya asli kelahiran dari Rembuan. Ya. Terus kemudian kami mengelola sampah ini di bawah manajemen BUMDes ya. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Sekdes, Bu Sri ya. Dengan kondisi seperti ini maka pemerintah daerah, pemerintah desa itu boleh dikatakan sudah tidak cawe-cawe ya. Yang tadinya harus mengeluarkan ya pendanaan untuk gali lubang ya, itu minimal lah ya, paling kecil itu sekitar 10 juta ya, itu biasanya per 4 bulan ya. Jadi kalau dalam satu tahun ya bisa sampai puluhan juta ya. Nah, sekarang itu sudah tidak seperti itu ya. Jadi sejak kami melakukan pengelolaan di bawah manajemen BUMDes itu tidak harus mengeluarkan pendanaan untuk mengurusi sampah ya. Malah sebaliknya dari pemerintah desa itu sudah mendapatkan sedikit pendapatan ya dari sisa hasil usaha BUMDes ya melalui pengelolaan sampah. Lantas dengan mengeluarkan sekarang ini kita berikan setoran untuk PAD-nya ya. Kemudian mungkin biar dengan ini tidak penting lesu ya, mungkin tidak bersemangat ya, kurang bisa saya sedikit ada visualisasi terkait dengan pengelolaan sampah di Desa Rembuan ya, melalui video. Ya, ini ya tampak dari depan ya, bangunannya lumayan bagus ya karena dapat dari pemerintah pusat ya, ini di tahun 2020 ya.
di tempat kami pengelolaan ini sudah lumayan, mungkin ada sekitar 4 daftar ya. Ini sudah mulai kita lakukan penjualan rutin setiap 2 hari sekali. Cuma kita jualnya masih lancar Pak, ya. Jadi lumayan jauh. Nah ini oleh ibu juga sama yang dilakukan pemilahan ini sampah plastik ya, tas plastik yang mungkin di tempat lanjutnya juga banyak ya, banyak sekali dan itu tidak dikelola dengan baik, akhirnya dibuang. Nah kita lakukan packing seperti ini, hasilnya seperti ini kita jual ya, dan itu mendapatkan uangnya untuk operasional seperti itu ya. Nah untuk sampah organiknya kita akan pakai budidaya mangrove ya. Kalau saya lihat di tempat Panjenengan ya kali Gangsa ini mungkin suasananya, kondisinya, cuacanya hampir sama dengan di sini ya, lumayan panas ya. Jadi mungkin budidaya mangrove itu bagus seperti itu. Nah ini adalah budidaya mangrove untuk pemanfaatan sampah organik ya. Jadi nanti di gambar ya tempat kami Panjenengan nanti bisa melihat prosesnya. Dan ini dari telur kembali ke telur ya. Ini juga kita lagi mengembangkan untuk bermitra dengan masyarakat ya. Kemudian dari pengelolaan ini ya, kami yang tadi saya sampaikan ya, kita berusaha dari telur ke telur itu artinya satu siklus Pak ya. Jadi kami tidak membeli luar ya. Jadi semuanya dikembangkan di tempat kami pengelolaan sampah. Nah, ini untuk membuat telurnya ya. Jadi proses seperti ini. Nah, ini alatnya ya, kalau dari mangrove itu yang beda dengan alatnya pada umumnya ya cenderung. Nah kemudian kami juga ingin ya menyenangkan teman-teman ya, refreshing ya, biar tidak produksi sampah ya. Panjenengan ya belum produksi sampah sudah diajak bersih gitulah ya. Bagus ini bagus dan pasti kita habis. Nah ini adalah sedikit informasi terkait dengan pengelolaan sampah di desa Lewat ya. Nah ini kita masuk ke materi ya, bagaimana pengelolaan sampah yang kita lakukan di desa Lewat ya. Dasar hukum dari kita menyelamatkan lingkungan ya, itu yang pertama ya. Jadi kalau ada orang yang mengelola lingkungan itu pasti kepingin menyelamatkan lingkungan ya. Untuk apa sih kalau tidak diselamatkan, maka mungkin untuk generasi berikutnya tidak kebagian ya, tempat yang sehat, nyaman ya. Mungkin untuk kegiatan yang lain juga akan terganggu ya, seperti itu. Nah dasar hukumnya tadi sudah sedikit disinggung oleh Kandes ya. Ini ada undang-undang ini secara nasional ya. Kami merujuk ke nasional ya, undang-undang 18 tahun 2008 ya, itu terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kemudian
kita memberikan informasi kepada warga masyarakat perempuan untuk mengatur, ya, untuk mengatur sampah yang dihasilkan rumah tangga. Ya. Jadi warga masyarakat, oh ini punya sampah, itu harus kita atur apanya untuk pengambilan. Ya, jadi kebetulan tadi disampaikan Pak Kades, desa perempuan ini terluas di Kecamatan Gagal, ya, sehingga Pak itu harus diatur. Kalau tidak diatur, maka Pak semuanya harus dilayani dan itu disepakati oleh semua warga masyarakat yang terkait dengan sampah yang terlayani. Ya, waktunya kapan, kemudian metodenya itu bagaimana? Apakah kami pemanggil pengelolanya itu mengambil sampai ke dalam rumah atau harus hanya di depan rumah? Ya, dari warga masyarakat itu kita kenai, ya, sebetulnya bahasa kerennya ya retribusi, ya, yaitu kalau kami menyebutnya adalah kontribusi, ya, peran serta warga masyarakat untuk pengelolaan lingkungan, ya. Jadi bahasa mungkin di masyarakat ya iuran sampah itu, ya, iuran untuk pengelolaan sampah, ya. Yang di kami itu di awal itu pertama, ya, ada 6.000, ya, sekian tahun 8.000, kemudian sekian tahun lagi 10.000. Nah, sekarang masih 10.000, Bapak Ibu, ya. Mungkin di tempat panjangnya masih sudah 15 itu sudah, ya, kalau pengelola di sana sudah demikian, ya, kita kami baru 10.000, ya, baru 10.000, sehingga kami juga akan menggali potensi-potensi yang ada di hasil pengelolaan sampah, ya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari warga saja, tapi kami ada pos-pos lain, ya, nanti yang akan saya sampaikan. Kemudian Perkades di tahun 2017, jadi hampir setahun itu baru keluar. Oh, berarti harus ada ini aturan yang lebih tegas lagi. Nah, maka di tahun 2017 itu sudah mulai membuat program, ya, dari pemerintah desa untuk menerbitkan surat, ya, atau kartu, ya, kartu yang harus dimiliki oleh setiap rumah, ya. Itu untuk apa sih? Untuk melengkapi administrasi ketika mau melakukan permintaan pelayanan administrasi di MDes. Bagaimana kalau tidak punya itu? Tidak akan dilayani, ya. Itu tugas, ya. Ketika seperti itu, maka, ya, warga masyarakat itu akan sepenuhnya ikut mendukung pengelolaan sampah di desa tersebut, ya. Mau tidak mau, ya, tidak pandang dulu yang kaya maupun yang miskin. Kalau yang miskin betul-betul tidak mampu, maka kita bebaskan, ya, kita beri apa? Silakan, tidak perlu membayar, seperti itu, ya. Tapi kalau yang kaya, yang mampu, harus, walaupun contohnya, ya, misalnya sekarang itu bulan Desember, ya, ingin apa? Misalnya mengurus administrasi di bisa, ya, harus itu ada enggak? Kalau nggak punya, maka harus 1 tahun itu dipenuhi. Bagaimana kalau nggak? Ya udah, gitu. Terus seperti itu. Nah, mungkin itu di dalam Perkades muncul, ya. Sehingga bagi pengelola sampah itu nanti akan lebih semangat, ya, kemudian lebih dihargai, ya. Tanpa kami, ya, maka masyarakat desa tidak akan bisa mengurus administrasi. Itu seperti itu. Itu salah satu cara, ya. Kemudian dasar hukum berikutnya adalah surat edaran, ya, bahwa di kami, Pak, itu tahun 2018 itu sudah darurat sampah. Betul yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, darurat sampahnya 2018. Mungkin di tempat lainnya belum darurat sampah. Baru mau seandainya TPK-nya di Kabupaten Brebes itu ditutup, ya, itu bagaimana? Ya, berarti kan belum darurat, masih. Tapi pasti akan ditutup karena Pak sudah overload, apalagi informasi tadi disampaikan Pak Kades, itu hanya ditutup saja, ya, hanya dibuang saja. Oh, ini berapa bulan saja, berapa minggu itu sudah jadi tumpukan yang mengerikan, ya. Untung saja
tidak dapat informasi adanya kebakaran yang terjadi pada saat kemarin kemarau. Ya. Kalau di tempat lain ada sudah kebakaran. Kalau sudah kebakaran kan harus ditutup. Ketika ditutup, ini sampah warga bagaimana? Seperti itu. Ya. Ini jadi dilematis ya kita pemerintah desa. Bagaimana mengelola sampah agar supaya sampahnya itu tidak ya terlalu berlebihan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kami di dalam langkah menuju desa mandiri sampah, ya, kami ada beberapa kegiatan. Ya. Kegiatan yang pertama adalah sosialisasi. Ini yang tidak boleh tidak ya harus dilakukan semua komponen yang ada di masyarakat, mulai dari pemerintah desa, kemudian ke RT, ke RW, ya, ibu PKK, arisan bapak-bapak, semuanya para tahunan dan sebagainya itu harus ikut mensosialisasikan hasil musrenbades berupa perdes dan perkades. Harus ada sosialisasi. Jadi tidak ada warga masyarakat yang saya belum pernah mendengar ini sosialisasi tidak. Jadi sudah ada dan tidak akan bisa keluar. Itu seperti itu. Ya. Jadi ketika sanksi mau diterapkan tapi tidak ada sosialisasi, maka masyarakat bisa menolak. Tapi kalau sudah dia melakukan sosialisasi, maka tidak akan ada penolakan dari warga masyarakat. Kemudian dari sosialisasi ini juga kami menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa kami akan mendata semua yang ada di desa luar. Ya. Yaitu apa? Satu, ada jumlah jiwa. Ya. Jumlah jiwanya kami dapat informasi dari pemerintah desa. Oh ya, jumlahnya sekian. Kemudian lebih detail lagi, sebetulnya kakaknya berapa sih? Nah, kalau di desa Rawa kurang lebih 10.000 jiwa. Ya, kalau dikalikan bisa berapa? Sekitar 10.000. Kemudian jumlah kakaknya ya, kurang lebih sekitar 5.000. 959 per RT ya, RT 1 misalnya jumlahnya berapa sih? Itu seperti itu ya. Kemudian RT berikutnya sehingga kami mendapat database jumlah tiap RT itu rumahnya berapa, kakaknya berapa, warganya berapa. Tujuannya apa itu untuk menghitung timbunan sampah ya, kita bikin estimasi ya, kita bikin perkiraannya berapa sih ya, dengan acuan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa satu orang itu akan menghasilkan sekitar 3 ton ya, sampah ya, satu orang. Maka ketika dalam satu desa ya, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 10.000, ya tinggal dikalikan, berarti 3 ton dikalikan 10.000, 30.000 ton ya, itu tinggal bikin tonase kan seperti itu ya. Dan itu apa sih? Itu untuk memperhitungkan satu ya biaya operasional. Biaya operasionalnya itu nanti di dalamnya ada tenaga kerja. Dia tidak kelebihan, tidak kekurangan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan tempatnya? Oh, tempatnya cukup yang sempit, oh cukup yang luas. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah peralatannya. Peralatannya bagaimana? Ya sudah ini manual saja. Waduh, kalau manual ya, karena apa? Saya contohkan di desa Rokoa, jumlah penduduknya itu 10.000. Ya. Kemudian jumlah rumahnya itu sekitar 2.000. Kami melakukan pengambilan rumah warga itu 3 hari sekali. Ya, 3 hari sekali itu sudah lumayan lama. Ya. Tapi kami tak menggambarkan desa Rokoa itu luas, sehingga kami bagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Bagaimana dengan wilayah 2 dan 3? Ya cuma dibuang, dikemana? Ditahan di dalam rumah. Itu wajib. Nanti di peraturan desa maupun di perkades itu muncul. Ya jadi detail di situ. Terus kemudian untuk
waktunya ya. Berikutnya berarti kan di Selasa nanti ada wilayah 2. Wilayah 1 dan 3 jadi dulu. Itu seperti itu. Ya, jadi tidak dilakukan serta-merta seluruh wilayah desa. Kami petakan, ya, gitu. Nah, jumlah sampah yang kami ambil ya, satu harinya itu bisa mencapai 8 ton. Satu dari satu wilayah. Ya, jadi kalau kita perhitungkan 10.000 warga dibagi menjadi 3 itu kurang lebih sekitar 3.300 sampahnya sekitar 8 ton. Ya. Kalau 8 ton itu dikelola dengan alat-alat atau mungkin secara konvensional sebenarnya ya bagaimana kami bisa menyelesaikan 8 ton dalam satu bulan juga bisa. Tidak bisa. Ya, maka kami harus menggunakan alat baku yaitu teknologi cepat. Begitu. Nah, kemudian setelah kami mendapatkan ini tinggal sama sekian, yang kemudian kira-kira biaya operasionalnya berapa, tenaga kerjanya berapa, alatnya apa saja, ya kami melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan desa. Tapi jalan, ya, jadi jalannya itu ya tidak harus berdasarkan data, ya, karena apalagi kami di bawah BUMDes yang secara bisnis itu diperhitungkan untung dan ruginya. Ya. Nah, kalau tidak di bawah BUMDes mungkin ya carinya untungnya saja ya Pak, ruginya untung gitu ya. Pokoknya kalau untung untungkan, ya kalau rugi keluar. Ini rugi kan seperti itu. Ya, moga-moga ditempatkan dengan sementara pengelolaan sampahnya dilakukan masyarakat atau sudah di pemerintah desa, sudah di BUMDes malah. Nah, itu sudah bagus. Semuanya itu atau hanya sebagian? Baru 2 RW, berarti belum seluruhnya. Mungkin karena belum ada landasan hukumnya. Apa sudah kita? Perdesnya sudah, perkadesnya belum. Nah, itu perkadesnya keluar, ya keluar. Perkades itu kan lebih rinci daripada perdes. Ya, di situ dibuktikan semua tanpa kecuali menghasilkan sampah atau tidak menghasilkan sampah wajib ikut titik. Yang wajib ikut, ya walaupun ditetapkan dengan ada keluarga yang betul-betul tidak menghasilkan sampah, ya wajib ikut. Karena semuanya mensukseskan untuk mendukung. Ya, ketika itu dijalankan maka 100% masuk. Seperti di perempuan itu 100%. Semuanya itu kami data, ya. Kemudian kami punya pembukuan di setiap bulan tercatat. Oh ini RT mana yang belum bayar, posisi belum bayar. Kami tahu. Ya kami tahu setiap bulan seperti itu. Walaupun di kami di BUMDes kami tetap lakukan seperti itu. Dan kemudian dari kegiatan tersebut kami juga berkolaborasi Pak dengan apa? Dengan lingkungan apa? Dinas lingkungan itu. Dan kami tidak berdiri sendiri. Karena apa? Yang memiliki aturan ya skala kabupaten adalah dinas lingkungan itu. Mereka juga akan memberikan fasilitasi kepada kami berupa apa? Bisa berupa pada kemudian bisa fasilitasi sarana dan prasarana. Kami dapat ya kalau ada program dari kabupaten misalnya pemadaman lebaran kami dapat karena kami berkolaborasi dengan dinas lingkungan hidup tingkat kabupaten. Itu kami harus menyampaikan informasi ini sampahnya kami kelola, kemudian ini sampah yang kami hasilkan dan sebagainya. Itu masuk laporan dinas lingkungan hidup setiap bulan Pak. Setiap bulan. Sehingga Pak, kami terpantau terus oleh dinas lingkungan hidup. Kami tidak lihat, kami tetap harus berkoordinasi. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, kami berkolaborasi dengan dunia pendidikan, ya, kemudian ada pihak swasta.
kita berkolaborasi itu apa sih sebetulnya? Untuk mencari ya peluang-peluang mendapatkan fasilitasi. Jadi tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi dari dunia pendidikan, dari perbankan, dari swasta. Apalagi kalau saya tadi lihat di Kalibasa ini ternyata dilewati jalan tol, betul gitu. Kemudian di sana ada exit tol, betul gitu. Nah, itu ada peluang Pak. Ya, tinggal membuat proposal, mengajukan kepada pengelola untuk mendapatkan fasilitas. Itu namanya PJSL, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, alias apa? CSR. Ya, sudah pernah dapat? Belum. Saya ya sudah berapa tahun itu ya untuk apa? Mungkin pengelolaannya. Ya, karena mereka kan kalau di sini ya itu kelewatan pipa Pertamina itu langsung bisa mengajukan. Hanya kelewatan pipanya saja itu bisa. Apalagi kalau sampai ketempatan ya, kalau di desa Kalibasa ini kan ketempatan ya, ketempatan itu exit tol. Wah itu belum. Jadi nanti panjenengan sudah jalan, tinggal membuat konsepnya yang sampai dengan mendapatkan fasilitas yang mungkin betul ya ditujukan kemana tadi ya, ke pengelolaannya. Kemudian ke dunia pendidikan, saya yakin kehidupan panjenengan itu dekat dengan mungkin tingkatan perguruan tinggi Pak. Ya, tingkatan perguruan tinggi. Ya, di situ panjenengan bisa berkeluh kesah. Ya, mereka ya, ini saya ada problematika terkait dengan pola apa yang misalnya alamnya tidak tercukupi, ya, kemudian metodenya bagaimana bisa diputuskan, sehingga dari perguruan tinggi itu akan memikirkan, ya, kan berarti kontribusi dari dunia pendidikan sampai dengan mendapat fasilitasi yang akan dihubungkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu seperti kami seperti itu, ya. Dan itu dananya lumayan besar, Pak. Setiap tahun bisa ratusan juta. Jadi tidak mungkin mengadakan dana dari satu katakan tugas penyertaan modal, ya. Kemudian dari PNS itu penerapan modal dan sebagainya. Jadi kami menggali ya peluang-peluang seperti itu. Ya tidak perlu mengandalkan ini kalau nggak ada dari tugas itu enggak. Ya. Jadi kami kalau kadang-kadang sudah tugas bosan mengusulkan dana kami untuk diri yang lain karena kami sudah contoh. Ya. Berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan di tahun 2023 kami mendapatkan kiriman lumayan besar ya, ini di angka sekitar 300 juta. Ya walaupun sebelumnya apa? Dari dunia perbankan ya kami mendapatkan kiriman sekitar hampir 700 juta. Itu di tahun 2022. Ya, itu perlu dihitung dari omset apa dari aset ya kita pastinya bisa. Jadi kalau mengandalkan dari pernyataan modal dari desa ya lumayan bisa jauh semua. Ya, kita bisa mengajukan langsung yang sebenarnya lagi lumayan ini adalah bank. Itu bisa langsung ya. Ini saya butuh alat-alat ini untuk pengelolaan sampah. Tinggal dibuat proposalnya ini ya. Kemudian BKK, BNI, BCA semuanya membuka sampai ke pegadaian pun membuka. Swasta bisa ya. Jadi semuanya bisa, tidak ada alasan untuk apa. Ya mungkin alasan orang yang tidak mau berkembang. Yang dulu nanti saya minta kepada PNS, Bu Pak, saya minta tolong untuk dibuatkan surat penanganan ini. Nah, nama meninggal. Ya apa? Bukan bagi kami. Kalau PNS kan hanya membuat surat saja. Tidak ada tidak keluarga. Dia, kenapa tidak akan seperti itu? Sehingga peluang-peluang seperti ini yang harus dimanfaatkan, harus ditangkap oleh si pengelola. Bodoh ya, dengan dibodohi enggak Pak. Saya terangkan di sini. Ayo kita bantu data, ya kita ada kompetensi. Oke,
Ya, jadi jangan sampai kami ya malah beberapa kali maju ke depan untuk pengelolaan sampah. Ya, kalau di Pemdes itu bagus seperti ini, diganti itu 2 kali lipat. Ya, fasilitasnya misalnya banyak kali itu nanti peralatannya jauh lebih mahal sekali. Ini semuanya berkat kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Ya, ini adalah peluang untuk mendapatkan fasilitasi. Itu seperti itu, Pak. Ya. Nah, kemudian dari apa saja yang bisa dilakukan di kami, ya, kami memiliki dasar, ya, dasar kami seperti tadi saya sampaikan adalah wilayah luas, ya, kemudian jumlah penduduknya sangat besar, rasanya organik banyak sekali, ya, separuhnya sendiri itu sampah organik yang harus kita kelola. Karena ternyata problematika pengelolaan sampah sekarang adalah sampah organik. Ya, masyarakat Indonesia ya itu ya hanya saja mereka itu iseng untuk antri untuk BLT. Itu sebenarnya iseng berhadiah bilang ya kok gitu ya, nggak dapat ya nggak masalah. Seperti itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sampah organik sebagian besar adalah sisa makanan. Ya, saya yakin Pak jenengan di sini ngambil snacknya, ya, ada yang nantinya tidak dimakan. Saya yakin. Berarti kan memperlihatkan apa? Saya sudah kenyang, ya, saya sudah makan. Itu kalau dibiasakan mengambilnya lebih, berarti kan ada kelebihan secara ekonomi, kebiasaan, ya. Harusnya satu piring tidak full, tapi satu piring full, ya. Tidak cadangan, itu seperti itu. Bunyinya cadangan betul, ya. Tetapi apa? Panjenengan mungkin biasa di rumah, ya. Hanya mungkin tidak jiwa di rumah, tapi masak nasinya 1 kilo, yang untuk cadangan, ya. Nanti kurang, ya. Selebihnya apa? Banyak sisanya itu yang harus dikelola, ya. Sehingga itu problematika, tapi saya berikan nanti ada alternatif, ya, yang kami lakukan, ya. Ini baru tadi malam kita jalankan, sudah hampir kita jalankan program bermitra dengan warga masyarakat untuk pembesaran mangkok. Ya, kami ingin 60% sampah organik itu dikelola oleh warga. Ya, melalui apa? Melalui penggiat di tingkat RT. Ada ibu-ibu PKK. Ya, ibu PKK. Kenapa saya ke ibu-ibu? Karena ibu-ibu yang berani ngomongin bapaknya. Ya, kalau bapaknya macam-macam tinggal main, buang sampah sembarangan. Coba kalau ibu-ibu buang sampah, berani bapaknya main. Wah, jatuh. Lu coba, ya bisa kan seperti itu, ya. Sehingga ibu-ibunya kita gerakkan di dalam apa-apa PKK untuk budidaya mangkok itu adalah salah satu hewan piaraan yang memiliki nilai protein tinggi. Ada yang sudah pernah melihat mungkin mangkok, ya? Belum. Masya Allah, belum ibu belum. Ya, seperti itu mangkoknya, ya. Kecil-kecil itu seperti ular. Ya, tapi kalau dengan ular Sumatera itu lebih gede. Ya, jadi tidak jadilah, ya. Tapi itu nilai proteinnya tinggi sekali. Ya, maka apa? Kami bekerja sama dengan seluruh warga di desa Tua baru berjalan ini 1 minggu. Kami mencoba untuk mengurai sampah organiknya yang 60%. Sumber tinggal warga, sehingga nanti kami akan lebih mudah di dalam mengelola sampah sisanya. Tapi harus ada wadahnya, Pak. Ya, jadi tidak hanya ini, ya, warga masyarakat budidaya mangkok memanfaatkan sampah organik. Dan nanti kalau sudah panen, buat siapa coba? Ya, harus di kami itu yang pernah kami adalah BUMDes, Pak. BUMDes harus
Kemudian yang kedua bisa tabungan, ya tabungan saja bisa tabungan uang, kemudian tabungan emas. Ya, dan ini kalau punya Mas Abdul semangat, ya maka kami mencoba untuk berkolaborasi dengan pihak lain lagi, yaitu pengadaan emas batangan untuk menghargai ibu-ibu yang mengelola Abdul. Ya, ini hitungannya memang per minggu seperti itu. Jadi betul-betul ada kolaborasi semua komponen yang ada di masyarakat. Sehingga kami mencoba dengan seperti itu adalah pemanfaatan asetnya. Ini mungkin program baru yang mungkin di Indonesia masih jarang sekali. Tapi kami coba yang baru seminggu ini kami jalankan. Yang kami berikan kepada warga masyarakat yang itu berupa bibit yang berupa kolom, kemudian pada untuk pembesaran. Ya, dengan kondisi tersebut berarti sampah organik itu sudah terserap oleh warga. Kami tinggal sampah anorganik sekitar 40%. Ya, kami merasa ringan, tapi dengan catatan ketika warga masyarakat itu sudah mendapatkan hasil, ya untuk biaya pengolahan sampah tetap harus dibayar. Karena ada sampah yang lain. Dan dengan kondisi seperti itu, maka kondisi desa itu akan bersih, ya kemudian akan terjalin ya kerjasama yang baik di dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya, ya kami ini di desa Rumah banyak sekali tempat-tempat kantoran, ya kemudian sekolah, ada SD, SMP, SMA, kemudian ada SMK. Ya kalau di tempat lanjutan mungkin ada SD, ada SMP. Ya untuk SMA kayaknya saya cek tadi ada seperti itu. Nah itu kan ada sumber sampahnya. Ya. Kemudian di kami ini kebetulan menyambut desa masyarakat. Kondisi seperti ini mengharuskan kami mengelola lingkungan dengan baik. Ya jangan sampai kami misalnya ya kalau arah wisata Bawabir Taman Kiri ada tumpukan sampah kan jadi ada perhatian dari orang lain. Ya itu sebagai apa? Bukan sebagai penghinaan enggak, ya, tapi itu betul-betul memberikan saran kami untuk berlaku lebih baik di dalam program sampah. Ya, saat bulan desa ini di kota Kecamatan Bawabir. Jadi ya ini memanfaatkan kami untuk mengelola dengan baik. Ya, ya ada reduce, kemudian ada recycle. Kenapa ini harus dilakukan? Ya. Kenapa? Kalau tidak dilakukan, maka kami tidak bisa melakukan pengurangan sampahnya. Harus dibawa ke TPA itu besar sekali. Nah, ini tujuannya kami adalah merubah paradigma pemahaman masyarakat terkait dengan pengelolaan sampahnya itu dari ya ada sampah, kemudian dikumpulkan, kemudian diangkut, kemudian dibuang. Ini seperti Pak Panjenengan tadi disampaikan seperti itu. Ya. Tapi harus diubah, ada paradigma baru, pemahaman baru, ada pengurangan. Ya, kami mencoba melibatkan masyarakat untuk mengurangi sampah organik. Ya. Kemudian baru dikumpul. Ketika dikumpul pun, ya berarti itu tempat baru. Itu kami lakukan pengurangan lagi. Ya, kami lakukan pemilahan. Mana yang sampah bernilai ekonomis, mana yang tidak bernilai ekonomis. Sehingga akhirnya hanya akan ada residu. Sampah yang betul-betul tidak bernilai ekonomis. Contohnya apa Bapak Ibu? Mohon maaf ya. Ada kasur. Ini mungkin yang dapat arisan nomplok ya atau sistem nomplok kasur lama dibuang, ya beli kasur dulu. Ya kasurnya dibuang. Coba di tempat lain dengan kalau kedapatan yang kasur itu ya, kasur tiar-tiar. Kan seperti itu Pak. Bingung ya, itu juga sama, tapi kamu lakukan pengelolaan gitu. Nah, setelah dari situ baru kami angkut, kemudian kami buang di dalam tempat pengelolaan. Alhamdulillah di kami ada tempat pemusnahan residu.
ya yang didapat bantuan dari Bank Indonesia. Ini lumayan ya, sekitar 675 juta. Yang besar sekali ya kami dapatkan dari Bank Indonesia, dari perbankan. Sehingga sampah yang 8 ton Pak, ya kami itu bisa menghasilkan residunya itu tidak lebih dari, kurang sekali dari 1 ton, itu sedikit sekali ya, kan hanya semacam kayu ya, terus kemudian kayak kasur ya, bantal gitu. Bagaimana dengan, mohon maaf ini ya, ada pampers ya, kemudian ada pembalut ya, itu kita lakukan pengolahan ya, kita masukkan mesin pencacah pemilah ya, di sana akan terurai isinya, kemudian pembungkusnya kita lakukan pencacahan, kemudian kita jual. Itu baru ya sudah repot ya. Kalau yang anak-anak sih ya kecil lah ya. Kalau yang sudah ini, nah itu kalau tidak dilengkapi dengan teknologi tepat guna ya, maka itu menjadi tumpukan saja. Untuk pembal pampers ya, ini sampai mungkin lebih dari 5 ton, 6 ton ya, tidak lebih dari 1 bulan ya. Dan itu bahayanya apa? Ketika kita lakukan pemuatan ya untuk dibawa ke PPA ya, kami dulu PPA-nya dari dibawa itu juga bahaya gitu ya. Tapi sekarang kami melakukan pengolahan karena kami memiliki teknologi tepat guna. Jadi mau pampers, mau makanan, mau dewasa masuk seperti itu ya. Kalau dulu kan bisa setelah bisa waduh ternyata banyak, kalau bingung manfaatnya seperti itu. Kalau di internet mungkin ini jadinya bisa bikin ya untuk pupuk dan sebagainya. Nah, itu realita di lapangan berbeda dengan teori ya. Untuk di teori itu mungkin 1-2%, tapi bila seperti itu jadi bermasalah ya. Sehingga dengan metode seperti ini kami bisa mengenali sampah yang harus dibawa ke PPA ya, kemudian kita bisa menjual kembali ya sampah yang bernilai ekonomis ya. Ini kan suatu tambahan nilai bagi kami mengelola sampah ya. Jadi tidak merusuhi ya, artinya tidak mengganggu biaya pembiayaan pada pihak yang lain ya, terutama dalam hal ini adalah pemerintah desa. Pemerintah desa bagus sekali dengan kondisi seperti ini itu. Nah, kemudian di dalam melakukan kegiatan kami dibantu oleh teknologi tepat guna ya, yang beberapa dapat dari hibah pemerintah, CSR dari swasta, dari perguruan tinggi, kemudian dari masyarakat. Kita ini ya TPD yang kita gunakan ya sangat membantu kami di dalam mengolah sampah ya. Ada bangunan gas, kemudian ada fasilitas untuk pemilah manual ya, kemudian ada mesin pencacah pemilah ya. Ini kebetulan adalah kreasi kami sendiri ya, maka kami bisa bercerita pada berarti karena kami membangun sendiri ya, jadi bukan menceritakan produk orang lain, kami bikin sendiri ya. Kemudian ada mesin press ya, ini untuk apa? Ketika sampah sudah terpilah ya, ini butuh di packing ya, maka kita lakukan pemberantasan packing agar memudahkan di dalam ya, penimbangan, penyimpanan, penjualan dan pengangkutan seperti itu. Nah, ini generator yang tadi saya sampaikan, ini yang bantuan dari Bank Indonesia ya, ini yang nilainya lumayan fantastis ya. Bagi kami kalau dikasih duit ya pemerintah desa hasil dari 100 juta lah ya, buat apa ya persen lah, tapi tidak, ternyata kami mendapatkan banyak ya. Kalau mengajukan proposal itu nanti caranya berupa berapa, bukan berupa uang. Jadi nanti di situ akan muncul alat-alat apa yang dibutuhkan seperti itu ya. Nah, ini kegiatan di TPS kami ya, ada pengangkutan ya, kami melakukan pengambilan sampah dari rumah warga, kemudian pemilahan
Kemudian kami melakukan pemanfaatan untuk peternakan. Ya, peternakan itu ada budidaya makro, unggas, kemudian sebenarnya satu lagi bisa itu ikan. Ya, cuma di kami tempatnya tidak memadai untuk ikan. Nah, ini kalau tempatnya dengan ada ya itu bagus sekali. Ya, karena apa? Nanti bisa menambah pendapatan. Ya. Tapi kami baru makro, terus kemudian untuk unggas, kemudian untuk nah, di kegiatan kami di pengelolaan sampah itu tidak mengurusi sampah saja, tapi kami harus memberikan kegiatan edukasi sosial budaya di tempat kami. Edukasi kami menjalin dengan beberapa perguruan tinggi, beberapa SMA, SMK, ya, SD, SMP untuk memberikan edukasi bagaimana pengelolaan sampah ketika tidak dikelola dengan baik dan sebagainya. Terus kemudian kami ya dengan ibu-ibu ya ini budidaya makro yang sekarang lebih digalakkan. Kemudian kami juga dengan masyarakat sekitar kami melakukan sosialisasi sama seperti di sini saat ini kami melakukan sosialisasi. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan, ada edukasi, ada sosial, ada budaya membiasakan masyarakat untuk mengelola sampah. Nah, dari kami ya ini berencana untuk kedepannya karena kami dituntut di bawah manajemen tugas untuk bermitra budidaya makro itu sudah malah dilakukan. Ini padahal kami di 2022 kami sampaikan kami akan konsep untuk pemanfaatan sampah organik. Ya kami itu juga ada ayam bebek dan kok ya itu full diberi makanannya adalah organik. Jadi kami mengembangkan peternakan organik. Kemudian kami mengembangkan PPG-nya pengolahan sampah. Jadi kami selalu berkreasi, berinovasi. Jadi tidak hanya dapat alat sudah berhenti di situ, tapi tetap harus meningkatkan. Karena sampahnya semakin kesini banyak. Kemudian kalau alatnya tidak selalu dipakai, maka tidak akan mampu mengatasi persoalan sampah. Ya. Dan terakhir ini, ya. Kami di dalam melakukan kegiatan itu harus mempertanggungjawabkan. Karena kami di bawah tugas, maka kami bertanggungjawab yang pertama adalah des. Tetapi kami tidak meninggalkan ya, bahwa kami itu berkolaborasi dengan dinas lingkungan hidup, lingkungan hidup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Bapak Ibu ini sudah kayaknya gelisah ya, sudah duduknya kelamaan ya, nanti sembari beristirahat sambil ada pertanyaan ya, nanti kita berdiskusi terkait dengan bagaimana mengelola sampah yang baik di tempat Madinah maupun di tempat kami di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf